bobot dari cairannya berapa? Bobot. Kan ini bobot dong. Ini kan timbang. Berarti bobot ya. Berapa bobotnya? W2 kurang W1. Dapat bobotnya. Bagaimana kita mengkonversikan bobot ke volume yang tadi? Kan ini kita volume terpindahkan kan? Karena nanti untuk pengujiannya sama seperti ini. Kriteria penerimanya seperti ini, kurang dari 100% PE, tidak kurang dari 100% PE. Gimana caranya? Dari bobot ini kita jadikan volume. Kamu? Ini kan bobot tadi. Sekarang kan kita disuruh begitu volume kan ini volume. Gimana caranya dari bobot ini menjadi volume? Ayo. Gimana caranya? Hah? Kan ini kalau 10 mili itu kan jadi kecil nanti itu nggak bisa kita. Jadi dalam rokok itu tidak di volume mengukurnya, tapi penerimanya di volume. Cuma di sini caranya gimana? Hah? Kok pengen cairan? Jalan mana? Belakang? Mau? Dari bobot menjadi volume. Dari gram menjadi mililiter. Bagaimana kita mengkonversinya? Nggak ada dibagi 1000, dikali dengan berat jenisnya, dihitung berat jenisnya. Berat jenis apa rumusnya? Berat jenis apa rumusnya? Berat jenis rumusnya apa? Tadi lancar yang pokok ini. Berat jenis apa rumusnya? Massa per volume. Nah, sekarang kan kita punya data massa kan? Kita mau berubah menjadi volume. Kita tentukan BJ-nya. Caranya menentukan BJ gimana? Dari volume. Kamu masih ingat menentukan BJ cairan? Ini BJ minyak, ini kita bandingkan dengan BJ air. Air BJ-nya berapa? 0,1. Berapa? 1 BJ air atau 0,99 standar 1. Jadi kan cara hitung BJ masih ingat nggak caranya gimana? Pakai apa? Menghitung BJ pakai apa? Kamu belum pengujian apa? Bukan perhitungan kronometer belum dikasih sama Bu Julia. Minggu lalu apa? Minggu lalu ininya apa? Tutorialnya? Semua nggak masuk? Semua kelas? Yang B. Ya, materinya itu pignometer. Belum masuk. Jadi pakai pignometer ya. Tapi kan untuk BJ kan udah sering, B1 udah sering juga pakai pignometer. Tapi kamu kan nggak uji ini nanti. Nanti kan di OC nggak mungkin dua-dua diuji. Tapi ini realnya. Jadi kalau untuk pengujian dosis juga kita hitung bobot, terus kita pindahkan ke volume, jadi dengan menghitung berat jenis, dengan menentukan berat jenis, sehingga nanti dapat PE-nya, ya. Jadi dapat PR 10-nya, dapat ininya. Jadi masing-masing 10 itu kita rubah ke volume, jadi kan volume 1, volume 2 sampai volume 10 dapat kan? 10 botol tadi 10 botol pertama. Kemudian kita dapat volume rata-rata 10-nya, kembali lagi ke sini.
ikut lagi aturan yang ada khusus untuk dosis tunggal di halaman berikutnya. Ya, beda kalau tadi itu dosis ganda 95 dan 100, kalau di dosis tunggal 95 sampai 110. Ya, benar nggak, Neng? 95 sampai 100. Katakanlah misalnya PN-nya 10. Berarti tidak kurang, kalau tidak kurang dari 100, katakanlah ya, jadi PN-nya 10 mili kan. Kalau dosis tunggal kan 10 sampai 15 lah palingnya. 10 mili. Komik itu berapa sih? 10 mili apa 15? Komik itu berapa mili? 15. Ya, 10 sampai 15. Nah, katakanlah kita ambil yang mudah menghitungnya 10. Berarti kan tidak kurang dari 10 mili. Nah, kalau volume tiap wadah yang 10 itu, yang V10-nya itu, ya di sini dikatakan berada pada rentang 95% sampai 110% PE, itu memenuhi syarat. 95% dari 10 mili berapa? 95% dari 10 mili berapa? 9,5 mili. 110% dari 10 mili berapa? Kalau 110 11 mili. Berarti kalau dari 10 wadah itu tidak ada satupun yang volumenya itu berada pada rentang 9,5 sampai 11, maka itu memenuhi syarat. Tapi kalau ada volume satu wadah yang berada lebih atau di luar 9,5 sampai 11, maka itu dilanjutkan dengan pengujian volume. Kalau itu hasil PR-nya tidak kurang dari 100%, artinya tidak kurang dari 10 mili. Tapi kalau hasil pengujiannya kurang dari 10 mili atau kurang dari 100%, apabila satu wadah itu berada pada rentang tidak berada pada rentang 9,5 sampai 11, maka itu langsung tidak memenuhi syarat. Tapi kalau tidak ada wadah, kembali seperti tadi teman-teman, cuman bedanya persentasenya saja. Itu ya. Jadi ingat ya kata ibu ya, kata kuncinya jangan panik, begitu masuk pasti ada. Ini aja tuh sudah ada. Jadi kita tinggal baca, terus itu ada di situ. Kita tinggal lihat. Oh, biasa tabel kayak tadi kan. Tabel mungkin kamu nanti dapat tabelnya mungkin dosis tunggal atau dosis ganda, tapi ada di sini. Dan angkanya biasanya tidak ada yang ganjil-ganjil, angkanya selalu benar. Karena nggak mungkin dalam 10 menit itu kita bukan diminta berpikir yang untuk 60 menit, tidak. Tapi, nah jadi nanti kalian disuruh membuat dari yang tabel apakah memenuhi syarat atau tidak, terus kamu disuruh melakukan pengujian. Itu tadi pasti kocok, ya. Kalau nggak dikocok, nanti kamu kurang poinnya, masukkan ke situ, terus kemudian diukur berapa, catat volumenya berapa yang terlalu. Kadang misalnya juga di lembar kerja itu ditanya volume wadah yang digunakan, jumlah wadah apa namanya, lembar kerja, jumlah wadah yang dibutuhkan berapa, atau jumlah botol yang diuji berapa? 10. Ya, nah kan salah. Jadi jumlah yang diambil berapa? 10. Kalau ada pertanyaan berikutnya, yang diuji pertama berapa? 10. Ya, karena itu sebenarnya ada di sini, tapi karena kita bergrogi pindah-pindah terus, itu yang sering terjadi sebetulnya. Jadi kalau soal itu tidak ada yang kalau dikatakan tingkat kesulitan itu kan relatif ya. Tapi sebetulnya semua soal itu sudah ada jawaban di sini kalau itu memang kalian baca. Termasuk soal CSBS itu, tapi umumnya kalau ini kan bahasa Inggris ya. Tapi itu ada jawabannya di situ. Rekomendasi misalnya kalau itu ada rekomendasi dokter, itu ada di situ. Itu tadi karena tidak membaca. Oke ya, ada yang bertanyakan? Cukup. Jadi intinya adalah begitu hasil tidak sesuai kita kembalikan. Kenapa itu harus diuji? Karena selain memang untuk menentukan kesesuaian, ini kan berkaitan dengan dosis. Kalau jumlah volumenya kurang dari yang etiket, berarti kan kata dosisnya berarti berkurang. Apalagi kalau antibiotik itu kan 60 mili untuk 3 hari misalnya. Nah kalau ternyata tidak kurang, tidak sampai 60 mili, berarti kan cure terapinya nggak tercapai.
pasti bisa komplain. Perusahaan akan rugi kalau misalnya komplain kan. Konsumen ya kita aja lah, kita beli etiketnya 60, ternyata 50 mili atau 50 koma sekian, kita nggak mau, kita masih komplain. Kalau lebih ada nggak? Jarang ya. Kalaupun lebih berarti itu kan pada saat hujan akan ketahuan dan itu akan dikembalikan juga. Tapi kan terang biasanya, makanya kerja di BIUS itu kita harus fokus, kita harus praktek, ya. Karena kalau kita tidak praktek harusnya lolos kita tolak, atau sebaliknya harusnya tidak lolos kita loloskan. Karena itu berdampak pada reputasi industri, berdampak pada konsumen. Makanya penting manajemen mutu di BIUS itu adalah apa ya? Kan namanya polisi ya. BIUS itu kan polisinya yang mengatur, yang mengawas. Jadi kalau pengawasannya kurang, nah itu nanti kejadiannya di kemudian hari. Itu yang tidak kita harapkan. Gitu ya. Jadi kalau nanti kalian kerja di BIUS perhatikan itu, semua prosedur kita ikut kompendia. Yang ada di kompendia kita ikuti, solusi, volume perpindahan, viskositas, keragaman bobot, keragaman kandungan itu ada di farmakope atau kompendia istilahnya. Tapi kalau seperti uji lekat, daya sebat atau beberapa uji lain yang tidak ada di kompendia itu biasanya ada pedoman buku, pedoman mesin. Ya, kompendia itu apa? Farmakope Indonesia. Kalau nggak di situ pakai ISP atau pakai kompendia yang biasa kita pakai adalah yang farmakope Indonesia. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.